الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم يا Motikum yakni Yasin. Bacalah di antara kamu yang meninggal Yasin itu. Situ pernah baca nggak hadis itu? Ya pernah. Nah, Cuma hadisnya memang ada kelemahan di situ. apa kelemahannya? Yang ana pernah baca itu ada kelemahannya. Apa? Walaupun sebagian mazhab itu membolehkan. Sebenarnya itu terkadang ada. Loh ini katanya tadi awalnya membuka berdalil. Ini dalil loh. Kalau bicara dalil, bicara hadis itu ada 3. Perawi, ya, sanad, matan. Mana lemahnya di hadis itu? Ya Pak Hasim coba gini Pak Hasim coba gini Pak Hasim gini. Sebenarnya ini sudah clear ya, sebenarnya sudah clear. Satu, bahwa mendoakan mayit itu diperintahkan oleh Nabi. Nah terus kemudian bersedekah untuk mayit itu juga dicontohkan di zamannya Nabi, sudah ada contohnya. Nah sekarang yang sampean nggak setuju dari ritual atau ibadah tahlilan yang isinya adalah mendoakan mayit dan mengirim hadiah pahala untuk mayit, itu yang sampean nggak setuju dari mananya? Ya kan kita bisa lihat dari ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang kaum muslimin Indonesia pada saat masa itu kan memang tidak biasa dalam Islam gitu, tidak ada contoh sebelumnya gitu. Jadi enggak, ya yang sampean nggak setuju di mananya? Ya banyak yang tidak ada contohnya. Sampean TikTokan ini juga nggak ada contohnya. itu dalam segi dunia. Iya maksudnya yang apanya? Yang sampean nggak setuju itu apanya? Ya itu pokoknya saya pendapat saya apapun yang dilakukan dalam proses beribadah kepada Allah, walaupun itu tujuannya baik, selagi itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, tidak diperintahkan, juga tidak disuruh, tidak apakan dengan dalil, maka itu Tadi sudah saya sebutkan, mendoakan mayit itu ada contohnya, ada perintahnya. Kemudian berkirim pahala juga itu ada perintahnya. Loh ini ada perintahnya semua loh. Iya itu beda, tapi ini kan nggak ada perintahnya, ini dari mana? Ini kan udah bentuknya menggabungkan beberapa ritual ibadah jadinya. Oh tidak dalam boleh. Tertentu. Tidak boleh menggabungkan itu, nggak boleh ya. Sekarang apa nih kita mendoakan Allah maghfirlahu atau Allah mau diperlas. Boleh bicara? Bentar. Ini Yai. Nah nanti biar clear dulu. Gini. Maksud saya itu biar ini plong ya, artinya saya biasa aja nih langsung tes begitu bisa. Maksudnya begini, sampean ini kerangka berpikirnya itu coba diklirkan, kerangka berpikirnya diklirkan. Satu, yang sampean tidak setuju itu kalau semisal bahwa doa itu nggak ada dalilnya, semisal lu ini jelas ada perintahnya dari Nabi mendoakan. Dan Nabi tidak membatasi doa mau gimana saja. Semisal, ya Allah, semoga mayit ini sampai perluas kuburnya. Itu boleh nggak berdoa kayak begitu? Ya Allah, semoga mayit ini engkau perluas kuburnya, engkau lapangkan kuburnya, engkau beri nikmat-nikmat kubur. Itu boleh nggak berdoa kayak begitu? Boleh ya. Nah, terus apa yang salah Pak? Itu nggak pernah ada contoh dari Nabi doa kayak begitu. Boleh? Ya. Boleh anda jawab? Silakan kalian berdua yang jawab coba. Nah, ya itu tadi ya misalnya masalah tahlil itu gini. Misal sebuah dalil, misalnya ada misal doa, apakah kita sekehendak kita berdoa gitu maksudnya? Tentu kan kenapa itu salah mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Nabi, itu yang menjadi persoalannya. Mengkhususkan ini maksudnya gimana? Yang tidak mengkhususkan ini maksudnya gimana? Misalnya doa 7 hari, 10 hari sampai 100 hari itu kan Nabi itu enggak melarang kita berdoa, tapi tahu mengkhususkan. Kita menentukan jumlah-jumlah tertentu. Oke, sudah clear. Selain mengkhususkan ada lagi nggak ya dipermasalahkan?
Yang Anda tahu itu mengkhususkan itu. Walau alam. Satu itu ya, yang jadi masalah satu itu ya mengkhususkan itu ya. Tahu yang Anda tahu. Oh, yang sampean tahu. Ya, yang sampean tahu itu mengkhususkan tidak boleh. Pertanyaan saya begini. Apa dalil sampean yang menjadi landasan hukum sehingga sampean mengatakan bahwa mengkhususkan ibadah yang dalilnya umum itu tidak boleh? Ya, kan kita lihat Ya, enggak gini kan? ya, Wahabi kan sering mengatakan bahwa kalau dalil umum itu biarkan umum, jangan dikhususkan. Kan begitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, kaidah itu muncul, itu dalilnya apa? Kok bisa muncul kaidah kayak begitu, itu landasan hukumnya apa? Bang, langsung kasih paham aja bang. Oke. Sekarang saya begini. Di dalam kitab Syarah Nawawi, di dalam kitab Syarah Nawawi Al Muslim itu begini. Wa fi riwayat anna Ibna Umar kana ya'ti masjida Quba kula sabtin wa ka'ayyakula ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'tihi kula sabtin wa qauluhu kula sabtin fihi ja'atah biziarah hadza wa aswab wa qaulul jumhur. Itu yang pertama. Nah, kemudian di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al Asqalani menafsiri hadis ini. Wa fi hadal hadis ngalah artikan biar enak. Ya, nanti saya artikan. Ini saya datangkan dua dalil dulu. Wa fi hadal hadis ngalah tilafi turukihi dalalatun ngala jawazi tahsisi ba'dil ayam bi ba'dil a'mal as-solihah wa dawamah ngala dzalika. Wes. Sesuai dengan penjelasan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, ini semua adalah ulama-ulama khibar, berangkat dari hadis Nabi yang Nabi itu mengkhususkan tiap hari Sabtu itu berziarah ya ke Masjid Quba tiap hari Sabtu. Ini menjadi dalil jawazut tahsisi ba'dil ayam, menjadi dalil boleh kita ini mentahsis hari-hari tertentu biba'dil a'mal as-solihah, terhadap sebagian amal-amal yang solihah, dan kemudian melanggengkannya, ya, mengistiqomahkan dalam hal mentahsisan tersebut. Ya, sehingga apa? Bahwa berangkat dari dalil ini boleh kita ini mentahsis ibadah-ibadah tertentu dan kita istiqomahkan, kita kontinukan. Semisal contohnya dalil umumnya itu adalah perintah sholat sunnah mutlak. Dulu imam-imam besar kita, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i dan lain sebagainya, itu banyak sekali mentahsis ibadah-ibadah tertentu yang padahal Nabi tidak pernah memerintahkan untuk mentahsis. Contoh, Mengkhususkan, ya. Ya, mengkhususkan. Contoh dalam banyak riwayat itu kan kayak Imam Malik itu setiap malam itu sholat sunnah rakaat 800, sholat sunnah 800 rakaat. Padahal Nabi tidak pernah memerintahkan mentahsis setiap malam 800 rakaat. Kemudian Imam Syafi'i juga banyak mencontohkan ibadah-ibadah tertentu yang di situ ditahsis dari dalil-dalil umum. Ya. Imam Nah, Bukhari juga itu contoh-contoh dari rakaat sebelum menulis hadis. Juga itu juga mentahsis. Nah, itu juga tahsis. Itu juga tahsis. Dan mereka Berlandaskan Ya. berlandaskan dalil-dalil umum. Nah, berangkat dari kerangka kaidah yang dikonsepkan oleh ulama salaf plus penjelasan dari ulama-ulama kibar terdahulu bahwa mentah ibadah dari dalil umum tidak masalah. Contoh, ini manhaj salaf nih. ya, contoh
dalilnya adalah kita ini diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Itu dalil umumnya, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, dalam hal membaca Al-Quran kita boleh memilih ayat-ayat tertentu, semisal Yasin, semisal Waqiah, semisal Al-Kahfi, terserah. Itu yang taksisnya. Plus kita juga boleh, semisal saya setiap malam Jumat mau baca surat Yasin, itu nggak masalah. Berangkat dari dalil umum bahwa kita dianjurkan memperbanyak membaca ayat dari Al-Quran atau surat dari Al-Quran. Kita boleh memilih, dan bahkan kita juga diperbolehkan untuk mentahsisnya. Artinya di hari-hari tertentu kita jadwal istilah. Mana dalilnya ini? Dari Syarah Nawawi ala Muslim dan dari Fathul Bari Ibnu Hajar Al Asqalani. Itu perbuatan salaf ya, akhi. Nah sekarang pertanyaan saya, sampean lo bisa memunculkan bahwa mentahsis ibadah itu nggak boleh, itu apa landasan hukumnya? Kalau mentahsis tadi kan saya sudah mendatangkan dalilnya ya, dari hadis Nabi, dari kaulnya ulama dan sebagainya lah. Sekarang pertanyaan kami adalah, sampean mengharamkan atau Wahabi ini mengharamkan mentahsis ibadah, ini apa dalilnya? Dari saya, Ustaz. Boleh. Siapa? Abdul Aziz. Dari Salafi ya? Iya. Dari Salafi? Iya. Silakan. Mungkin bisa bantu teman. Jadi memang kalau kami di Salafi, memang agak berhati-hati dalam mentaksis. Karena seperti yang Ustadz jelaskan tadi, ya ada ulama-ulama salaf yang mentaksis. Mengapa kami tidak mentaksis? Karena kalau sembarang orang, apalagi di zaman khalaf ini, yang sekarang ini saling mentaksis, maka akan timbul banyak ibadah. Oleh karena itu, kami menisbahkan sebagai salafi, pengikut salaf. Jadi kami mengamalkan apa yang sudah ditaksis oleh mereka. Nah, contohnya tadi mengenai tahlilan, tidak ada ditemukan ulama salaf yang berdalilkan dengan taksis, kemudian mereka merayakan tahlilan sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Artinya tidak ada contoh, sekali lagi pakai kata contoh ini, contoh dari salaf. Ya, jadi kami tidak mengikuti ulama yang mungkin atau ustadz yang sekarang yang mentaksis sendiri, tapi kami mengikuti yang taksis-taksis yang sudah dilakukan oleh yang ulama, dan kami belum menemukan ada taksis ulama salaf yang sampai menyimpulkan ada tahlilan hari ke-7, 100 dan lain sebagainya. Oke. Kalau nanti ada gimana? Oke, saya belum ke situ dulu lah. Saya belum ke situ dulu. Begini, saya pengen mengklirkan. Pertanyaan saya itu kan simpel, itu kan asumsi sampean itu. Itu kan asumsinya Wahabi. Khawatir nanti kalau ini diloskan, boleh ditasis, itu nanti, itu kan asumsi namanya. Enggak, saya tanya dalilnya apa? Kok bisa mengharamkan, menyesatkan tahsis, ini apa dalilnya? Bukan asumsi, pertanyaan saya. Dalilnya itu apa? Iya, dalil umum, kita juga pakai dalil umum. Man ahdasa fi amrina hadza fa huwa ma laysa minni fa huwa raddun. Ya, hadis dari Aisyah juga, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Itu bukan tahsis, itu bukan pengharaman tahsis. Itu pengharaman amalan yang tidak berlandaskan dalil. Bukan masalah tahsis. Ini ada dalil, kemudian ditahsis. Lo baca Al-Quran ini ada dalil loh. Iya, ada dalil. Bukan malaisa minhu loh. Bukan malaisa minhu. Ini ya minhu. Ma minhu, suatu yang dari
dalil dari dasar, ada dasarnya. Iya, Bukan tapi malai kan saminggu. Nah, tahsis loh, dalil pelarangan tahsis ini loh apa sampai dalilnya? Bukan yang ma laisa alaihi amruna, tapi ma alaihi amruna itu. Begitu. Ya dari beberapa ya, turuk lah, dari beberapa riwayat lah. Enggak, artinya dalil pelarangan tahsis itu sampai ini apa? Tadi saya kan sudah menyebutkan beberapa dalil di Syarah Nawawi, kemudian di Al-Fathul Bari. Boleh berangkat dari hadis Nabi ini menjadi dalil. Dalil itu landasan hukum, pijakan hukum. Ngala jawazi tahsisi ba'dil ayam bi ba'dil a'mal as-sholihah wal mudawamati ala dzalik. Sehingga apa? Dari dulu tidak ada yang mempermasalahkan tahsis. Dan tahsid pun tidak lawan juga sama Ibnu Taimiyah. Wiritan pagi hari baca apa itu? Nah sekarang begini, sekarang pertanyaan saya adalah kenapa kalian ini tiba-tiba mentahsis, melarang tahsis? Dalam Pak begini, saya bacakan lagi. Faqala Asy-Syafi'i, ya. Kullu ma lahu mustanadun minasyar'i falaisa bibid'atin walau lam ya'mal bi as-salaf li anna tarkahum lil amali bi qad yakunu li udrin qama lahum fil waqti aw lima huwa afdalu minhu aw la'allahu lam yablugh jami'ahum ilmun bih. Nah, berangkat dari beberapa riwayat dan dalil muncul kaidah yang sangat masyhur, ya. Atarku laisa dalilan li hurmatihi. Ini dalil kaidah ini sangat masyhur ya dalam kaidah usul ya. Bahwa meninggalkan laisa dalilan atau laisa hujatan li hurmatihi. Bukan menjadi dalil, bukan menjadi dasar pengharaman sesuatu. Jadi gak ada konsep hukum itu. Ini hukumnya apa? Haram. Karena apa? Tidak dilakukan oleh seseorang. Gak ada. Itu bukan. Itu kaidah itu tidak begitu. Karena apa? Tidak ada dalil pelarangan itu karena ditinggalkan. Nah, termasuk sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Wa kullu malahu mustanadun minasyar'i. Setiap sesuatu amalan yang di situ ada sandarannya dalam syariat, maka itu bukan bid'ah. Walau lam ya'mal bi as-salaf, walaupun tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Yang penting landasan hukumnya ada, landasan dalilnya ada. Ya, tidak ada hukum itu diputuskan berdasarkan tidak pernah dilakukan. Hukum itu diputuskan ada dalilnya enggak? Oke, terkait ini saya boleh nyambung, Ustaz. Yeah. Ya, coba biar dijawab dulu. Yang kompeten, Zat. Mau naik katanya sana turun, Zat. Syukran, Zat. Yang bawah itu banyak yang kompeten tuh katanya di bawah. Yang mau naik itu saya. Monggo silakan. Yang kompeten siapa? Monggo silakan. Kalau mau naikkan yang Tulis. yang kompeten. Saya dari Salafi Wahabi mau naik. Nanti saya turunkan yang lain. Yang kompeten. Ana turun deh. Siap. Assalamualaikum. Monggo silakan ditiping. Silakan tulis di tipping biar saya tidak salah menaikkan. Saya dari awam. Ane kompeten. Yang kompeten. Ane mau naik. Oh, siap.